KLA TV. Massa yang tergabung komunitas Salam Lima Jari atau SLJ kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak tambang galian C di wilayah Desa Karangsono, Kecamatan Loceret, Nganjuk, Selasa tanggal 9 Juli tahun 2024. Dalam mediasi yang dihadiri jajaran komunitas Salam Lima Jari SLJ sempat terjadi perdebatan yakni adanya penambangan galian C, yakni PT Aksa Energi Indonesia yang ada di Desa Karangsono yang menurutnya ada dugaan tindak pidana korupsi serta nunggak pajak pemasukan yang sudah lama tidak dibayar. Serta adanya pungli atau CSR. Massa yang terdiri dari anggota komunitas beserta LSM, GAKK itu, menyampaikan aspirasi bernada protes ke kantor pemerintah Kabupaten Nganjuk. Satpol PP tidak bisa melakukan itu kepada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh investor ataupun seperti pihak desa tadi. Bentuknya teguran keras. Karena apa? Karena masyarakat ternyata ditegur dengan keras. Dia takut, Pak. Takut. Sehingga tidak perlu membicarakan orang, Pak. Jadi pedagang kaki lipat nggak perlu lagi nanti digebukin, tidak perlu karena dia sudah tahu ketimbang diobrak-abrik. Jadi ada rasa takut, ada ketegasan dari pihak penegak penegak. Mohon maaf kalau kami bolak-balik Pak ngomongnya itu, karena ini memang masih terkait. Dan ini kayaknya kok terus begitu lemah gitu. Pihak mana atau dari sini siapa yang bisa memberi jawaban itu terkait pertanyaan saya? Apabila izin tadi tidak ada, saya kira tidak ada karena mati itu kan sama dengan tidak ada. Berarti jangan sampai nanti misalkan Satpol PP, berarti nanti pun saya kan boleh, masyarakat yang lain juga boleh menambah. Begitukah? Itu pertanyaan yang pertama. Kedua, berarti apakah pada itu mati melakukan pengambilan tadi satu tadi itu diperbolehkan dan itu dianggap tetap sah. Nah ini karena laporannya ke ini nanti Pak, jadi itu kan jadi pihak kami itu, Pak. Yang tahu izinnya itu mati atau enggak dan baru boleh diamankan. Kita dari Sabda membantu untuk penegakan perdamaian manakala OPD Bang itu sudah enggak bertanggung pada kita. Kalau tambang, setahu saya juga di provinsi atau di pusat izinnya, ini juga di perizinannya bisa perizinnya aja. Tetapi apabila di sini berkaitan dengan perda, jangan bilang itu nanti masih jauh. Kita sedang tidak membahas itu, Pak. Itu bisa kita lakukan bersama-sama. Artinya apa? Saya tadi kan ngomong lesan atau lesan itu berarti kita bersama-sama elemen masyarakat, DPRD, semua lembaga yang terkait itu, gitu. Kita datang sehingga perizinan itu memang bisa berhenti, Pak. Itu jelas bisa karena tidak ada undang-undang yang nggak bisa berhenti. Itu satu. Terus yang kedua ada lagi, Pak. Jadi pembicaraan seperti itu seharusnya tidak. Untuk apa, Pak? Gaji itu dari masyarakat, Pak. Jadi bahasa itu bahasa yang tidak patut Panjenengan katakan itu membuat kita apa ya? Kayak ada ini caci gitu loh, Pak. Ini kita sedang membahas yang menjadi tanggung jawab kita, baik secara hukum, ya Pak. Baik pemerintah dengan elemen yang terkait, masyarakat Karangsono, Pak. Dia akan mati, Pak. Pemerintah tidak bisa diam. Pemerintah harus melakukan sesuatu terkait satu, menghidupkan mereka, ekonomi mereka, Pak. Itu terus yang selanjutnya adalah apa? Jalan yang akibat mereka yang bisa mendatangkan cara. Kita tamu teknis sampai, Pak. Kita akan kembali yang izin sama ngomong. Kenapa? Karena kalau Anda berbicara pada puncak izin itu terjadi karena ada proses administrasi di bawah, Pak. Gitu loh. Jadi di sini, itu tadi saya sudah mengatakan di awal bahwa bersama-sama itu bisa dilakukan. Apa yang menjadi solusi kita? Gini, PJ kita itu dari Kemendagri, gitu loh, tentang semua aturan terkait pemerintahan, tentang hak dan kewenangan kita tidak perlu ke Kemendagri saja. Cukup di situ dia tahu. Makanya kita harap PJ tadi di dalam rasanya seharusnya PJ adalah menjawab sedikit. Kita tidak usah konsentrasi ke Kemendagri. Tapi intinya kami itu siap. Iya, kami bisa, tidak harus tambangnya, mungkin jalan dan lain sebagainya, supaya akses itu tutup supaya mereka memang kapok, Pak.
Aspirasi tersebut berisi pemasukan aset daerah atau PAD dan pengelola lahan lingkungan di kawasan setempat. Ketua SLJ Zulma Wado mengatakan, seharusnya PT Aksa Energi Indonesia melakukan penambangan yang begitu besar harusnya diimbangi dengan PAD yang seimbang, harus lebih dari ukuran yang didapatkan, bukan sebaliknya. Selain berdampak kepada perekonomian, Zulma menjelaskan, aktivitas penambangan secara besar-besaran nantinya dikhawatirkan juga bakal merusak lahan yang berada di sekitar pemukiman warga. Terkait hal ini nantinya akan didiskusikan kepada beberapa pihak, dalam hal ini Satpol PP, perizinan dan dinas terkait untuk mencari jalan penyelesaian permasalahan ini. Ini tadi kan dari teman-teman Lima Jari mengingatkan pemerintah daerah terkait dengan bagaimana langkah-langkah pengelolaan di tambang di mana di ASKA sama di MKI. Pada prinsipnya bahwa untuk PAD tambang itu harus tetap berjalan. Yang pertama, yang kedua juga pengelolaan lingkungan itu harus tetap kita perhatikan bersama-sama. Yang pada prinsipnya bahwa secara ini mendorong pemerintah daerah untuk tetap bagaimana pengelolaan tambang itu bisa sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Yang ketiga juga masyarakat di sana khususnya di Karangsono juga tidak ada terdampak lebih parah lagi terkait dengan penambangan yang ada. Untuk skala prioritas Pak, ini kan beberapa hari kan selalu ada mediasi, kok tidak ada titik temunya, ini langkah dari Pemkab sendiri gimana? Ini memang ini tadi ya kita nanti akan secara tim kita asesmen ke sana seperti apa sih sebenarnya kan seperti itu. Karena beberapa kali juga sering kita juga dari teman-teman di Bapenda juga mengundang AKSA, MKI untuk seperti apa sih yang sebenarnya begitu terkait dengan bagaimana pajak yang harus ditawarkan seperti itu. Untuk langkah tegas dari Pemkab sendiri terkait masalah AKSA ini sendiri gimana? Ya ini artinya kita asesmen bersama-sama. Ketika kita mau menyatakan tutup dan sebagainya itu kan juga ada prosedur dan aturan yang ada. Seperti apa? Karena memang kalau bilang tutup kan mudah, tetapi regulasi apa yang harus menaungi seperti itu karena semuanya kan aturannya harus kita koordinasikan. Yang kedua juga terkait dengan misalnya penegakan itu kewenangan kita sejauh mana kan seperti itu. Itu semuanya kan kita akan koordinasikan juga dengan kewenangan yang ada di BKSDM provinsi BSDM. Mungkin itu. Terkait adanya pungli tadi. Nah, itu kan juga menjadi menjadi tanda kutip ini kan istilah kan ya. Sebenarnya yang benar pungli atau CSR kan seperti itu. Yang itu perlu kita klarifikasi bersama-sama juga nantinya. Yang bisa menyatakan pungli siapa, nah ini yang CSR siapa. Kan begitu. Jadi kan prinsipnya seperti itu. Makanya nanti kita tertibkan bersama-sama secara tim siapa kewenangan apa, siapa punya kewenangan apa, sehingga setiap kita langkah itu kita tidak salah lah karena eksesnya juga akan panjang ketika kita tidak pas peruntukan. Ada beberapa poin yang disampaikan tadi dari teman-teman Lima Jari Pak. Artinya kan ya termasuk juga yang pertama masalah pungli tadi, yang kedua kan pengelolaan di retribusi pajaknya, yang ketiga terkait dengan perizinannya. Makanya kita semuanya nanti kita akan lihat bersama-sama seperti apa. Sementara itu, Ketua Salam Lima Jari Zulma Wado saat memberikan keterangan pers di hadapan awak media di halaman Pendopo Nganjuk mengatakan, bahwa dampak dari pertambangan tersebut pihaknya melihat tidak signifikan melakukan kewajibannya, salah satunya pajak yang menurutnya ada kejanggalan. Terkait dengan pajak, hari ini kita mendapatkan jawaban dari Dispenda, bukan jawaban bahwa PT TMKI telah melakukan pembayaran baru atau mungkin yang menunjukkan ada itikat baik. Tetapi ternyata di sini ini tadi tidak ada kedatangan dari pihak yang kita timu. Jadi mereka seperti sudah berkolaborasi untuk tidak mendatangi. Itikat buruk dari mereka tampakkan dengan ketidakberanian untuk datang mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat seperti itu. Kalau terbukti memang diduga melanggar tadi kan sempat menekan agar Satpol PP bertindak tegas. Jawabannya seperti apa? Ya, jawabannya gini. Sebenarnya kan kita Salam Lima Jari baik GAK maupun AWG menginginkan bahwa ini tadi menjadi satu tindakan tegas dari pihak pemerintah daerah, utamanya mungkin terkait dengan perizinan, dan yang paling utama lagi terkait dengan pungutan pentas ini yang bisa memperingatkan adalah penegak perda. Lalu apa
gunanya mereka dibayar? Apa gunanya mereka itu melakukan penegak perda, tapi perda sama sekali tidak ditegakkan? Terus mereka beralasan bahwa ini ada aturan-aturan yang mungkin agak mengganjal. Tapi kenapa kalau kaki lima mesti mereka tegas, bahkan mengobrak-abrik dia lakukan? Tetapi untuk yang di atas itu sangat tumpul sekali. Jadi pihak Satpol PP sebagai penegak perda tumpul, dia tajam ke bawah, yaitu pada para kaki lima, dagang kaki lima. Terkait dengan pungli, ini diketahui sejak kapan? Apakah sudah lama? Iya, sudah lama. Itu tadi yang kita dengar bahwa sempat di perintah ada pihak tadi, aparat apa saya kurang tahu, yang tadi diperintah oleh Pak Kasat. Ternyata pernah ada diperintahkan untuk menyelidiki, dan itu tadi membuktikan bahwa itu tadi benar ada pungli itu. Karena bahkan sempat dibuat pernyataan tertulis, tetapi ya mungkin ya kurang mengerti tentang hukum, sehingga kata kesepakatan itu seharusnya ada beberapa pihak, baik dari pihak tambang, pihak Gades, ataupun pihak masyarakat. Tapi ternyata kan bukan, tulisannya di atas kesepakatan, tapi di bawahnya mereka tidak bertanda tangan. Artinya itu apa? Artinya memang mereka mengelabui, melakukan pungli tadi, tapi dia tidak berani menuliskan namanya, tapi itu dilakukan. Jadi kepala Kades Karangsono jelas sebagai seorang penyelenggara negara, sehingga bisa kita masukkan bahwa itu tadi pelanggaran terhadap undang-undang korupsi. Puas nggak dengan jawaban dari pihak pemerintah itu? Ya, Puas atau masih akan melakukan lanjutan? kalau tadi sampai sempat mengatakan bahwa mungkin kita akan melakukan demo lagi, jelas sangat tidak memuaskan. Karena apa? Karena tidak mampu memberikan satu perubahan yang kemarin seharusnya sudah ada. Kalau memang mereka tegas, kalau pada kaki lima tegas, tapi pada yang pihak investor yang tinggi mereka tidak berani. Yaitu tadi saya katakan tumpul. Kalau tumpul, bagaimana saya harus puas? Bukan sampai di situ, Zulma Wado menambahkan, pihaknya hari ini belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Jika belum ada jawaban, SLJ akan melakukan demo yang lebih besar lagi, terang Ketua SLJ, di hadapan media. Dari Nganjuk, KLA TV, melaporkan. KLA TV.